Yo, what's up ma bro? Balik lagi di sini di channelnya Mas Fana 617 ya. Bareng biasa seperti biasanya, Mister Gendut. Halo. Selamat malam. Yo. Ya, selamat malam Kota Kebumen. Ya, selamat malam para penjelajah dunia YouTube. Mm-mm. Ya. Selamat malam. Ini malam Jumat. Kita enaknya itu membahas yang mistis-mistis. Oh, iya. Iya. Oke, siap. Siap. Biar sini aja Mas. Punya pengalaman bisnis mistis enggak, Mas? Oh, iya. Bisnis ya. Berarti bisnis Oh, malah iya, ya bahaya siap. banget. Kesleo biasa lah. Wong Jawa. Oh, iya. Sama juga apa-apa lumrah. Untungnya. Ya. Untungnya. Ya. Punya enggak, Mas, pengalaman mistis itu, Mas? Kemarin saya kan baru mengembalikan sebuah bandosan. Loh, kok mengembalikan itu acaranya gimana? Pinjem, Mas, jenengan itu pinjem bandosan Habis atau gimana? membawa sebuah mayit. Oh, Ya, jadi saya jenengan membawa- itu yang membawa ada. dan juga yang mengembalikan itu saya. Oh, gini, ceritanya itu harus dari awal, Mas. Jadi jenengan itu ceritanya di sini ada tetangga yang meninggal gitu. Iya. Oh, iya, siap, siap. Jadi ada tetangga yang meninggal, terus Sebagai tetangga yang baik hati Wes. ya. bebek silem ya, Mas. Awaknya dewek dalam, Mas. Sapara lu. Bebek silem. Ora memper, Mas ya. Ya. Sebagai Iya. tetangga yang baik hati. Ah. Nah, mengikut sertakan apa gimana ya Ikut bahasanya? serta, Ikut serta. ya. Sebenarnya itu fardu kifayah, Mas. Oh. Asal udah ada yang ngurus itu nggak apa-apa. Oh, ya, iya. gitu. Tapi nggak apa-apa Tapi sih, kan- itu bagus. Nah. Iya. Siap. Jadi itu membawa sampai tujuan dan Ah. itu terasa banget, itu berat. Awal mula dari Oh. itu ya apa? Rasanya itu nggak berat. Nah, kalau dilihat lah sekilas, Ah. orang yang melihat sekilas itu pasti bandosan itu nggak berat. Oh gitu. Oh ya, dari tadi kita ngomong bandosan, bang ada yang nggak tahu. Jelaskan Oh, Mas, ya. bandosan itu bahasa kerennya keranda. Heeh. Tapi bukan keranda cinta kayak yang di sana-sana itu ya. Ya, Beda lagi itu jurusannya. Ya. pokoknya habis apa? Bandosan itu berat kan ya. Ya, saya bawa nah, sampai tujuan. Tujuannya apa? Makam. Ini syarat ya. Ini Oh syarat. ya, pokoknya sudah sampai ke makam, Iya. selesai tuh proses pemakaman. Iya, proses Ini pemakaman. mistisnya di mana ini? Di pemakaman itu atau di mana, Mas? Itu mistisnya setelah bandosan itu dikembalikan. Oh, jadi setelah kerandanya itu setelah upacara pemakaman selesai. Upacara kok upacara, Mas? Oh iya, kan ada acara. Itu kan upacara, Mas. Oh, karena walaupun bukan militer bahasannya kayak gitu acaranya. Jadi setelah prosesi pemakaman selesai itu ini Masnya itu jadi jenengan pulang ya gitu ya. Pulang nganterin itu keranda ke tempatnya. Oh, Ya. kalau di sini tuh keranda itu ditaruh di masjid, di musola atau di makam, Mas? Di makam. Oh, jadi gitu. Kalau di sini tuh ditaruh di makam ya. Iya, di sini ditaruh di makam. Karena kalau waktu saya di Kalimantan itu keranda itu ditaruh di masjid. Biar apa ya? Sekiranya. Ya, nggak tahu juga, tapi biasanya ditaruh di masjid itu di belakang itu. Jadi kalau mau ada orang meninggal itu kerandanya itu udah berisik sendiri itu. Itu, Mas. Terus saya pernah di Kalimantan seperti itu. Itu yang saya kembalikan apa? Bandosannya. Oh, Kerandanya. kerandanya aja lah ya. Nah, bahasanya Ya. pakai keranda. Kerandanya. Nah, itu habis saya kembalikan itu kan saya yang naruh. Nah, itu diceritakan kemarin bandosan yang keranda yang kamu kembalikan itu apa? Nggak apa? Jatuh lah intinya. Jatuh. Enggak jatuh gimana, Mas? Yang Maksudnya benar ini ini loh. bahasanya. Apa? Jatuh dari apa? Tempat yang aslinya. Ya. Oh, iya iya. Maaf, Jadi- berisik ya. Ya. Masih di pinggir jalan dengan tema yang berbeda langsung Iya. ke jalan. Ya, langsung. Ya, jadi intinya mistisnya itu setelah keranda dikembalikan ke tempatnya itu saya jatuh. mengembalikan. Oh ya. gitu. Ya. Jangan kembaliin sendiri atau gimana, Mas? Itu bareng. Kayaknya keranda berempat dong harusnya. Iya, berempat. Tapi itu ya saya yang terakhir. Oh terakhir. Iya, Oh, karena saya yang apa menata itu kerandanya. oh ya, Iya. siap siap. Gitu. Jadi setelah jenengan taruh di posisi semula, jenengan pulang. Mm-mm. Nggak ada mistisnya itu berarti. Iya, pas lagi di situ nggak ada mistisnya. Ya. Terus? Ya. Mistisnya itu ya saya diceritakan. Ya. Oh, diceritani, ceritanya gitu. Ada yang mencerita, ada Iya. yang cerita. Itu bukan cerita jere. Oh, ya. bukan Ya. jere, itu asli sebenarnya. Karena itu yang cerita
itu apa di apa yang pemilik rumah di sebelah apa Di sebelah pemakamannya. pemakaman. Iya. Oh iya, jadi kalau di Jawa itu pemakaman nggak kayak waktu saya di Kalimantan. Di Kalimantan itu pemakaman jauh dari lingkungan warga ya kan, Berarti di luar desa Mas. Membawanya itu ya gantian-gantian ya Mas. Oh Kan iya berat. jauh, iya jauh. Jadi memang di luar desa, di pinggiran desa. Kalau di Jawa sini enggak. Pemakaman ini tuh dikelilingi perumahan, ya rumah sendiri, rumah-rumah tetangga gitu, maksudnya rumah warga. Kalau di sini kan gitu ya, dekat sama pemukiman warga lah ya. Jadi otomatis ada kejadian di makam itu warga tahu gitu kan. Nah, iya. itu kejadiannya apa itu Mas? Ya, yang itu tadi setelah apa posisi keranda nggak seperti awalnya yang saya kembalikan. Nah, di situ kedua kalinya ya kerandanya dipisah ya ditaruh apa diwalik lah ya. Pokoknya ini yang kerandanya kan keranda sama tempat yang buat nyuci makam. Nah, Oh, nyuci makam iya, maksudnya? nyuci jenazah. Oh, untuk mensucikan jenazah tadi, Iya. ya, untuk Agak memandikan grogi jenazah. sorry ya. Ya. Untuk memandikan jenazah itu tempatnya sama kerandanya ditumpuk gitu Mas? Enggak. Oh. Jadi itu apa di apa ini namanya ya? Pisah Di- ya, iya. pisah. Jadi, Beda pisah. tempat lah. Mm. Nah, kejadian keduanya ternyata yang setelah dipisah yang apa buat memandikan jenazahnya ya itu terbalik padahal nggak ada orang. Jadi tadinya itu yang buat memandikan jenazah itu posisi terlentang. Nah, setelah Apa? kejadian itu tanpa ada yang gemuruh. ada yang itu telungkup gitu loh, ada yang nggak ada yang mengangkat itu katanya, tahu-tahu udah telungkup aja gitu lah. Yang kejadian pertama itu kerandanya pindah gitu Mas, Iya. pindah dari posisinya Iya, gitu. pindah dari posisinya tapi nggak ada orang di situ katanya. Lumayan juga tuh ya Mas. Monggo kalau punya cerita ya. Wah, nanti dulu itu harus diklarifikasi. Coba mungkin besok kapan-kapan itu jenengan ke makam itu apa posisinya ini loh Mas, ya, gitu loh. Ditengeri. Oh, lebih. Di Kapur Barusi. Ditengeri gitu nanti kapan-kapan gitu lah. Ya, kayak menunggu orang meninggal aja nih orang beres ini ya. Nggak beres Nanti lah ya. kita potong-potong Iya. lah. Punya. Yuk, monggo Mas, punya cerita. Wah, banyak cerita Oh, Mas. siap, ceritanya nih banyak. Banyak. Wis Siap-siap tua. dengerin aja. Karena ini Mr. Gendut kan udah tua, tua. udah punya anak ya, tua. udah punya pengalaman banyak lah ya tentunya. Ya nggak Mas? Sebenarnya ceritanya sih pendek-pendek, soalnya kan posisi sekarang saya udah sendiri di sini. Wah, ini kita menceritakan waktu saya masih di Kalimantan aja. Dulu itu anak Kalimantan itu kalau kayak saya itu anak transmigrasi itu kalau mau nonton televisi ya. Anak-anak sekarang itu udah jaya, harusnya sangat bersyukur. Oh iya. Kalau dulu saya nonton televisi itu Mas jalan berkilo-kilometer itu Mas. Iya. Oh, lewat hutan Mas, lewat perkebunan sawit, lewat hutan, nyebrang kali pun diikuti Mas. Itu cuma buat nonton TV. Dulu adanya cuma RCTI, Indosiar, SCTV, TPI, TVRI kalau nggak salah cuma itu. Nah, itu luar biasa perjuangan cuma buat nonton televisi. Sekarang TV nggak payu kalau nggak berita apa film kartun, kalah sama YouTube. Makanya kita nge-YouTube ini ceritanya. Nggak YouTube. Karena YouTube itu apa? Ya. Lebih dari TV katanya ya. Lebih mudah kita berbagi. Kalau TV kan banyak prosedurnya. Lagian kayak contoh adik saya aja itu daftar di pertelevisian itu sampai sekarang nggak dipanggil. Wah itu luar Saking biasa. sulitnya ya? Oh nggak tahu itu. Mungkin proses atau mungkin lamarannya ketilep ya nggak tahu juga sih ya. Itu luar biasa Mas. Katanya kalau kata orang Jawa itu belum rezeki nih. Ah ya wes lah. Mas. Ngono kuwi wong Jawa itu untung, untung terus. Jatuh untung ora apa-apa, itu udah jatuh untung ora apa-apa itu orang Jawa. Jadi orang Jawa itu legowo, dadanya lebar, hatinya jembar, pikirannya pun ya luas. Jadi siap menerima kenyataan pun orang kemarin ini tabrakan temennya udah bocor kepalanya, masih untung orang asing tugel, sikile apa tangannya gitu, itu orang Jawa. Jadi serba untung dia Mas ya. Pokoknya Iya. gitulah orang Jawa ya. Nah ini kembali ke Topik. topik kita waktu saya masih di Kalimantan ini menceritakan tentang
perjalanan waktu nonton TV Mas. Jadi kalau mau nonton TV itu karena jalannya jauh, nah itu sering kita menemui hal-hal aneh itu ya. Oh, Iya, jadi kita biasanya itu itu malam-malam ya? pasti malam, kita nonton malam, siang sekolah Mas, nggak kayak zaman sekarang, siang pada tidur. Oh, kebalikannya. Iya, anak Iya. sekarang kan suruh tidur Kayak di rumah. kampret. Wah, malam pada begadang, siang Google Classroom pada merem. Biasa itu. Itulah anak-anak sekarang. Kalau anak saya zaman Milenialis katanya. saya itu angkatan 80-an itu pagi sekolah. Nah, jadi bisanya nonton TV itu malam. Padahal ya paling cuma pengen nonton acara apa, film apa gitu zaman dulu. Penasaran itu, lah ya Mas. Oh, Ini. ya memang hiburannya cuma itu, nggak ada hiburan lain Mas. Jadi ke sana itu cuma mau nonton lagi berita dilalah ya ditungguin gitu. Dulu kan ada dunia dalam berita itu yang tut gitu. Nah, itu pengalaman saya kayak gitu. Menjadi Nah, sebuah kesan. Jadi ya kurang sayangnya sekarang itu teman itu pada di Kalimantan. Jadi saya yang di sini di Jawa itu cuma saya sendiri. Teman udah pada sukses lah di sana. Nah, ini dulu itu sering kalau perjalanan nonton itu ya hal-hal mistis itu sering karena kita melewati lahan bukaan yang kalau notabene-nya katanya itu kalau lahan bukaan itu umpamanya waktu pas proses pengerjaan lahan itu ada yang meninggal ya dikubur aja di situ udah gitu. Katanya. Kita sih nggak tahu itu katanya, ini baru ada istilah katanya jere karena nggak tahu persis gitu pembukaan lahannya. Jadi tapi yang jelas mistis itu ada di setiap kehidupan kita tuh ada. Kita berdampingan dengan hal-hal mistis. Cuma kadang ada yang peka, ada yang tidak, ada yang menyadari dan tidak gitu aja. Ada yang memang diberikan kelebihan langsung bisa berinteraksi, bahkan ngobrol colek-colekan gitu mungkin ya Mas ya. Kalau saya wedi orang wani. Jujur kalau udah takut. apa suaranya aja bikin merinding ya. Oh iya, mungkin Apalagi kalau ditampakin ya, kalau enggak? tampakin terus beku kayaknya jadi es. Kalau di film-film kartun itu langsung jadi es itu membeku. Nah, jadi pas kita itu biasanya kita berangkat itu habis maghrib itu kita ngaji. Habis ngaji adzan isya kita pada berangkat. Habis sholat isya itu kita berangkat. Nggak tahu kalau anak-anak sekarang itu ngajinya di mana ya? Di TPI gitu ya, TPQ ya. Ngaji online kayaknya loh. Oh ngajinya online juga ya sekarang Wah. Milenialis. Canggih. Iya, siap. Luar biasa anak-anak sekarang itu. Canggih. Ngaji aja online lah. Saya lihat adik saya pagi-pagi tuh apa Zoom. Zoomnya itu ngaji. Oh, gitu ya. Karena pandemi sih ya. Ini dunia pandemi lah sekarang ya, ikuti anjuran pemerintah. Ini kita nggak pakai masker karena memang kita selalu berdua. Jadi umpamane dia kena corona, saya kena corona, mungkin ya kita mati sama-sama. Tapi udahlah, nggak apa-apa, santai aja. Nah, yang jelas kita sehat walafiat dan memang kita itu selalu menjaga kesehatan lah ya. Tetap ikuti aja anjuran pemerintah. Protokol kesehatan. Oh ya ya. kembali ke topik Mas ya tadi. Ini Mas, apa itu? agak sedikit melenceng juga ya. Apa? Nih, Apa itu? besok kalau kita buat video tentang pengalaman kita apa terpapar COVID, kan kita kan pernah menjalaninya. Tapi kan kita nggak terdata secara medis Mas. Iya. Nggak bisa itu. Tapi oh iya. Itu nggak bagus. Itu kayak konten bohong nanti jadinya. Kita nggak punya catatan medisnya. Kembali ke topik. Oh iya, kembali ke topik. Jadi oh iya, klarifikasi tentang corona barusan ya. Sebenarnya kita ada saudara yang pernah kena, keluarga yang pernah kena, ya teman lah gitu. Jadi kita merasakan mungkin waktu itu corona. Jadi kita itu sakit selama 1 minggu. Kalau saya setengah bulan. Jadi saya warung mie juga tutup setengah bulan karena merasa nggak sehat gitu. Ya batuk, pilek, hilang indera perasa bangsanya gitu hilang memang. Cuma kita memang nggak lapor ke medis karena lebih baik kita karantina saja lah. Soalnya kita udah merasa kena, kalau kita pergi ke medis ya otomatis selama panjang perjalanan banyak yang kena juga kan gitu. Pemikiran saya kayak gitu. Jadi saya ambil tindakan Tengah. wis gampangannya daripada nanti keluyuran malah banyak yang kena ya wis
kita istirahat aja di rumah gitu. Kita ambil Boleh keputusan. diceritakan besok aja buat kontennya. Oh iya, nanti kita ceritakan Iya, selanjutnya. besok, selanjutnya. Gitu. Untuk klarifikasi ini biar nggak simpang siur ya. Gitu. Ya. Sekarang kita kembali ke konten, ke topik. Ke konten ya, ke topik ya. Ya, jadi waktu di Kalimantan itu kita sering jalan malam, habis isya kita berangkat. Biasanya anak 6 itu. Kalau sore itu kita janjian udah. Kompak ya Mas? Oh, kompak anak-anak dulu tuh kompak. Ayo nanti malam kita biasa nonton. Wah emang acaranya apa? Ini kan malam Jumat ini ntar acaranya bagus. Wah, dulu tuh kalau malam Jumat kalau nggak salah itu sering ada acara film Horor. aksi lah. Oh, Dulu ada aksi. film aksi ya. Kalau nggak salah di RCTI kalau nggak salah dulu itu. Nah kita berangkat aja. Nah, kita berangkat itu nggak ada masalah. Sepanjang perjalanan sampai ke tempat nonton itu nggak ada masalah. Nah, sekitar Pulangnya. wah pulangnya ini sekitar pukul dulu film itu selesai kalau nggak salah itu jam 23 atau gampangannya jam 11 malam, jam 11 malam lah kita Gampang nih. pulang itu karena jauh perjalanan itu hampir 3 kiloan lebih lah. Nah, itu kita pulang udah menyeberangi sungai masih normal, pembibitan sawit kita lewati masih normal lah. Sampai kita di pertigaan itu udah mulai nggak sehat itu ya. Salah satu teman kita itu bilang karena dia nun sewune nggak bisa bicara gitu. Nah, itu bilang ada hantu gitu, cuma pakai bahasa dia. Ada hantu gitu. Kita semua anak-anak di situ udah paham, maksudnya udah tahu persis bahasa dia. Dia mengatakan apa karena kita memang dialek Teman dengan dekat. mereka. Oh, teman ya. Jadi kita paham betul pembicaraan kita setiap hari juga pakai bahasa isyarat dengan ini Mas ini gitu. Itu dia bilang kalau memang ada hantu katanya gitulah. Ya kan kita anak 5 itu yang lain nggak pada lihat waktu itu masih di pertigaan itu nggak ada yang lihat. Nah, kita tetap jalan aja. Jalan, ada sungai, ada jembatan kecil, kita masih maju lagi jalan, masih biasa, masih ya hanya teman satu itu yang ribut katanya ada hantu ngikutin gitu. Cuma kita masih nggak orang andel gitu. Mana kita secara voting aja kan 1-5 itu kan suaranya udah kalah yang satu udah jelas. Kita yang anak 5 itu menang, nggak ada yang lihat ya, masih kita jalan. Nah, sampai di hampir masuk ke jembatan kedua lah itu di situ tuh ada bekas pohon besar itu. Itu biasanya di situ tumbuh jamur yang nyala. Jadi di sana itu kayak kita itu sering berjalan malam itu menggunakan penerangan jamur. Jadi ada Keren ya Mas? itu nggak dialami anak-anak di Jawa gini enggak itu Keren banget ya. kalau di Jalan Jawa pakai nggak tahu jamur ya? iya nggak tahu di Penerangannya. sini ada apa enggak tahu itu jamurnya terang Mas kalau kita bungkus pakai plastik itu bisa kayak lampu terang benar-benar terang itu mengeluarkan cahaya terang. Nah, yang aneh dari malam itu biasanya warna dari jamur itu cuma satu warna Putih. sedikit putih ke biru-biruan atau ke hijau-hijauan kayak gitu ya, apa biru apa hijau sih agak lupa juga cuma terangnya terang redup kayak gitu. Nah itu malam itu warnanya banyak sekali ada pink ada ungu ada biru pokoknya macam-macam warnanya indah sekali itu kita berlima itu udah curiga maksudnya udah sama-sama anak-anak berlima ini apa bener ini si yang nggak bisa bicara ini memang Ngomong lihat hantu ada gitu hantu, ya. Kita udah mulai nggak enak itu di situ. Nah, biasa kita deketin jamurnya. Ternyata pas dipetik itu diambil jamurnya warnanya Berubah seperti awalnya. ya berubah kayak awalnya. Jadi kita berlima itu sempat heran, masih nggak percaya juga gitu cuma hanya penasaran. Greget banget ya. Oh intinya. iya, apa ini teman yang satu ini udah kencing di celana, pokoknya udah saking takutnya mau lari sendiri jalan masih sekitar 1 kilo lebih nggak berani ngikutin kita berlima kita nggak ada yang percaya gitu kan stres dia. Coba kalau mana yang bisa bicara mungkin udah nggak karu-karuan ngocehnya dia aja udah udah nggak jelas pokoknya ngomongnya itu pokoknya bilang ada hantu gitu. Dia bilang hantunya cewek gitu kan. Pokoknya kalau bilang cewek itu ya Kuntilanak pokoknya ya, kayak gini kalau cewek. gitu. Tapi
pucat bolong. katanya gitu. Nah, bukan ya, yang dia lihat mungkin si Kunti itu mungkin ya. Nah, kita masih nggak percaya ya, itu bekas kayu itu, bekas tunggul itu udah terpotong itu sekitar 1,5 meter tingginya gitu. Jadi kita ke sana masih ada lahan sawit, perkebunan sawit di sebelahnya ke sana. Lah itu posisi di pinggir jalan, agak di atas, jalannya agak di bawah gitu. Nah, setelah kita ya sedikit penasaran di situ, sembari udah mulai pada merinding. Nah, begitu kita jalan lagi, nah disitulah baru ketahuan memang benar ada yang ngikutin Wah, kita. iya. Iya, jadi Surprise ya. nggak surprise Mas. Jadi dia itu keluar dari balik pohon itu, pohon bekas tunggul kayu itu. Ciluba ya enggak Mas? Dari samping sebelah barat itu keluar. Posisi jalan itu di timur dari kayu itu. Kita jalan dari selatan ke utara karena memang kita wilayahnya di utara, tempat nontonnya di selatan gitu dulu. Nah, kita begitu si itu penampakannya datang gitu, udah nggak ada yang Pak ambil rangka Kabur 1.000 ya? semua, ayo kabur gila, pokoknya Ada yang ketinggalan nggak, Mas? Oh, iya ada yang tunggang langgang. Dulu saya masih belum segendut ini, jalan masih oke, lari koyo celeng. Larinya itu kayak babi saya dulu, kayak celeng alas itu. Oh, grudak banter pokoknya. Contohnya greget banget. Oh ya kalau aja itu udah zaman kamera kayak sekarang itu di video itu luar biasa. Cuma memang dulu kita di zaman itu belum ada kamera. Jadi ya pokoknya cuma ada di angan-angan gitu. Nah, itu waktu cerita masih di sana kita tunggang langgang, pokoknya sampai rumah itu ada yang kencing di celana, termasuk ya banyak lah pokoknya. Kita masih sempat kumpul itu, kumpul, bikin api unggun. Nah, itu kayak nggak ada takut-takutnya, yang udah ya udah gitu pokoknya. Kita kumpul biasa rutin bikin api unggun, bakar-bakar jagung atau singkong itu Mas, itu ambil punya tetangga Mas. Oh iya, kita tuh nyuri, Izin nggak? bahasa gampang nyuri. Jadi pokoknya di sana itu ada pohon singkong bagus, pasti enak gitu. Udah pokoknya cabut aja. Itu dulu kita anak-anak 80-an itu nakalnya kayak gitu. Pokoknya yang ada di bumi ini punya kita semua gitu. Cabut banget lah ya. wis pokoknya cabut aja. Jagung ya gitu. Paling kita bangun pagi tetangga ribut, itu tetangga sendiri Mas, rumah tetangga. Kadang bapaknya anak-anak yang ikut main itu juga ada di situ gitu. Bapaknya itu punya kebun jagung, kita ambil aja, pokoknya nggak tahu. Pokoknya kadang yang suruh nyari kan 2 anak, nyari